Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa bisa berkumpul kembali, bertatap kembali walau dalam keadaan daring pada kesempatan kali ini. Salawat serta salamnya juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Yusril dengan NIM 123208066 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal penelitian yang saya akan ajukan dengan judul penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui analisis nitrat dan fosfat pada air sungai untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam merancang produk kampanye lingkungan. Oke, latar belakang dari penelitian saya yakni pencemaran air akibat nitrat atau NO3 dan fosfat atau PO4-3- telah menjadi isu global dan lokal yang mendesak dengan lebih dari 52 sungai utama di Indonesia dalam status tercemar. Pembelajaran konvensional dinilai belum optimal dalam mengembangkan kompetensi pada abad ke-21 atau 4C. Nah, Project Based Learning atau PJBL menawarkan pendekatan kontekstual melalui penyelesaian masalah autentik, namun penerapannya di Indonesia masih seringkali konseptual dan kurang menyentuh konteks lokal. Nah, penelitian ini menggabungkan PJBL dengan analisis kualitas air sungai untuk meningkatkan literasi lingkungan dan kemampuan merancang kampanye lingkungan dengan pendekatan campuran yakni mixed methods untuk memahami dampak dan pengalaman pembelajaran secara menyeluruh. Nah, rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan analisis kandungan nitrat dan fosfat air sungai dapat meningkatkan kemampuan ilmiah peserta didik dalam memahami konsep pencemaran air dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman persepsi dan tantangan yang dihadapi peserta didik serta guru selama pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek analisis kualitas air sungai. Dan yang terakhir, bagaimana hasil penerapan PJBL melalui analisis nitrat dan fosfat air sungai dapat mendorong kemampuan peserta didik dalam merancang produk kampanye lingkungan yang kreatif, relevan, dan berorientasi pada solusi ekologis di tingkat lokal. Nah, tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL melalui kegiatan analisis nitrat dan fosfat air sungai terhadap peningkatan kemampuan ilmiah peserta didik dalam memahami konsep pencemaran air dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi peserta didik dan guru dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada isu lingkungan lokal. Dan yang terakhir, mengembangkan model integratif pembelajaran berbasis proyek yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam merancang produk kampanye lingkungan yang kreatif, faktual, dan kontekstual berdasarkan hasil analisis kualitas air sungai. Nah, kemudian manfaat penelitian yang saya ajukan pada kali ini yang pertama dari aspek teoritisnya yaitu untuk memperkaya literatur PJBL dalam pendidikan kimia yang berbasis lingkungan. Kemudian pada segi praktisnya menjadi acuan guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dan eksperimen nyata. Dan yang ketiga pada aspek sosialnya yaitu untuk mendorong peserta didik menjadi agen perubahan lingkungan melalui kampanye berbasis data ilmiah. Nah, definisi operasional pada kali ini yang pertama PJBL yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan sintaks identifikasi masalah, perencanaan, eksperimen, dan evaluasi produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis nitrat dan fosfat. Nah, analisis nitrat dan fosfat ini yaitu pada pengukuran konsentrasi NO3- dan PO4-3- sebagai indikator pencemaran air yang menyebabkan salah satunya itu untuk eutrofikasi atau alga bloom. Kemudian selanjutnya itu kemampuan merancang produk kampanye lingkungan. Nah, kompetensi menggabungkan data ilmiah dengan komunikasi kreatif untuk kampanye lingkungan. Dan terakhir
kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan ini merupakan inisiatif komunikasi edukatif berbasis media. Nah, bisa mengambil salah satu dari eh, ketiga rencana ini, yaitu poster, video, atau infografis untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya itu kerangka pemikiran. Yang pertama, analisis masalah. Peserta didik mengidentifikasi pencemaran air, sungai akibat nitrat dan fosfat, serta menganalisis sumber dan dampaknya terhadap ekosistem perairan. Kemudian desain rencana proyek. Nah, guru dan peserta didik merancang proyek analisis air sungai, meliputi lokasi sampel, metode pengujian, dan bentuk produk kampanye lingkungan. Kemudian susunan jadwal kegiatan. Peserta didik menyusun jadwal proyek dari pengambilan sampel hingga pembuatan media kampanye. Selanjutnya itu pelaksanaan eksperimen. Nah, pelaksanaan eksperimen ini peserta didik melakukan analisis kadar nitrat dan fosfat pada air sungai menggunakan spektrofotometri UV vis di laboratorium. Nah, selanjutnya itu penilaian produk. Nah, data dianalisis dan digunakan sebagai dasar pembuatan poster kampanye lingkungan berbasis data ilmiah. Kemudian evaluasi. Produk kampanye dievaluasi dari aspek ilmiah, kreativitas, dan efektivitas pesan disertai refleksi proses dan peningkatan kesadaran lingkungan. Kemudian selanjutnya itu hasil penelitian lain. Yang pertama itu kajian berbasis lingkungan. Yang pertama menurut BASC pada 2016, PJBL berbasis sains lingkungan terbukti meningkatkan berpikir kritis, kolaborasi, penalaran ilmiah, serta kepedulian lingkungan siswa sekolah menengah. Kemudian menurut Lee dan Blanchard pada 2019, implementasi PJBL pada materi ekologi mampu meningkatkan keterlibatan kognitif siswa melalui pemecahan masalah berbasis konteks nyata. Kemudian menurut Keskin pada 2020, PJBL berbasis proyek sains, lingkungan, dan digital secara signifikan meningkatkan sikap positif terhadap sains serta kesadaran lingkungan siswa. Kemudian menurut Kanapati dan kawan-kawan pada 2021, PJBL melalui eksperimen analisis kualitas air efektif meningkatkan pemahaman kimia lingkungan, kolaborasi, dan kesadaran ekologi siswa. Kemudian selanjutnya menurut Mutiara Rasari pada tahun 2025, penerapan PJBL pada isu pencemaran air dan limbah meningkatkan literasi ekologi, berpikir kritis, serta kemampuan merancang sosial lingkungan lokal. Kemudian menurut Yamin dan kawan-kawan pada 2020, PJBL pada materi pencemaran air melalui analisis nitrat dan fosfat mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Dan terakhir menurut Delan dan kawan-kawan pada tahun 2017, lingkungan belajar konstruktivis berbasis proyek terbukti memperkuat kolaborasi, komunikasi ilmiah, dan pemecahan masalah kompleks dalam pendidikan STEM. Nah, ringkasan kajian teoritis. Yang pertama ada project based learning, analisis nitrat dan fosfat, kemampuan merancang produk kampanye lingkungan, step kampanye lingkungan tersendiri. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwasanya project based learning itu merupakan satu jenis pembelajaran tuh. Kemudian juga analisis nitrat dan fosfat juga tadi sudah dijelaskan di bagian desain penelitian dan seterusnya sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian pada kali ini yaitu menggunakan metode mixed method dengan desain sequential explanatory yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Nah, desain penelitian ini dilakukan kepada 60 siswa kelas 11 MIPA, yakni yang terdiri dari 30 eksperimen dan 30 siswa di kelas kontrol, plus 10 siswa dan 2 guru untuk diwawancara pada mata pelajaran kimia nanti. Nah, prosedur penelitiannya yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian instrumen penelitiannya kali ini menggunakan lembar observasi, kemudian menggunakan LKPD atau lembar kerja, terus menggunakan lembar penilaian kreativitas 4P, yaitu person, proses, dan produk. Kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini diperoleh dari lembar observasi aktivitas, lembar kerja peserta didik, dan lembar penilaian kreativitas. Kemudian yang terakhir itu pengumpulan data. Tahap analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Terdapat 3 data yang dapat dianalisis dari hasil pengumpulan data deskriptif,
kuantitatif, yakni dinilai atau dikumpulkan melalui persentase dan nilai rata-rata. Dan untuk kualitatif dilakukannya secara tematik. Nah, untuk jadwal penelitiannya, yang pertama yaitu untuk studi pendahuluan, bimbingan, dan perancangan proposal penelitian, kemudian penyerahan proposal penelitian kepada pembimbing dilakukan pada bulan pertama. Kemudian untuk selanjutnya sidang UP atau seminar proposal serta perbaikan proposal penelitian dilakukan di bulan kedua. Kemudian untuk bimbingan di bulan pertama sampai bulan keempat. Kemudian untuk pembuatan dan perencanaan instrumen di bulan kedua. Kemudian untuk perbaikan instrumen di bulan ketiga. Kemudian untuk implementasi penelitian di bulan ketiga juga. Kemudian untuk pengolahan analisis data serta penyelesaian skripsi dilakukan di bulan ketiga dan keempat, dan yang terakhir sidang skripsi dilakukan pada bulan keempat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.